Oke, baik langsung aja karena waktunya sangat singkat. Jadi silahkan untuk Yuanita mempresentasikan hasil dari tugasnya. Oke, baik. Jadi aku ya, Sarah. Iya, Bentar ya. iya, Aku belum bisa saya screen, belum bisa saya screen kasih. tuh. Udah, udah belum? Dah, ya udah. Dah. Oke. Sudah. Sarah. Ini mau siapa yang share screen-nya? Halo, Sarah. Iya, kenapa? Aku udah kelihatan kan? Nah, Nah, ada tuh, baru untuk tuh. mencari arithmetic function. Kedua untuk yang kedua itu Nah, mencari arithmetic function. Nah, rumusnya itu ini yang pertama itu kita disuruh mencari hitung total penjualan untuk masing-masing region berikut. Nah, seperti yang kita tonton di YouTube itu kan. Nah, jadi kita tinggal udah ada tutor tuh tinggal mengikuti saja kan. Cuman sambil kita memahami. Nah, di sini kita menggunakan rumus dengan sum if. Nah, bla 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 ini di sini tanda ini tanda kunci untuk mengikat. Nah, udah kita gunain aja rumus itu nanti hasilnya seperti ini. Nah, itu kita tinggal drag ke bawah. Ya udah dapat ini hasilnya. Nah, ini untuk soal nomor 2 juga itu jumlah transaksi penjualan yang dilakukan. Nah, udah kita gunain aja rumus ini con if ini. Nah, udah kita cari karena ini barisnya keberapa. Lihat aja kolom berapa ini di sini. Nanti kita dapatlah hasilnya ini. Tinggal drag ke bawah lagi. Udah dapat untuk nomor 3 hitung rata-ratanya. Nah, rata-rata itu kalau rata-rata kan average ya, jadi ya udah kita gunain rumus average sama kita ambil datanya, nanti kalau kita drag bawah ya udah hasilnya dapatnya seperti ini. Nah, untuk hitung nilai total itu sum if kan penjumlahan ini sama dengan bla 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 ini panjang ini udah penjumlahannya, jadi ini totalnya. Itu sih untuk yang ini terkait lookup function. Di sini kita mencari name sama bonus ya. Nah, ini kita untuk name ini kita mencari menggunakan lookup atau uh, vertikalnya lah. Jadi di sini kita melihat lookup sama lookup waktu kali 5. Nah, tanda kunci ini nanti dapat ini namanya nama-namanya ini bawah. Nah, untuk bonus ini uh, kita menggunakan punya lookup atau yang horizontalnya. Nah, jadi burung M5 bla ini pas dapatlah sekian nilainya, itu tinggal tarik ke bawah kayak gini. Nah, itu sih sama aja seperti yang dijelasin sama kakaknya. Untuk nomor 4 mencari nilai lulus tidak lulus ya. Nah, di sini kita menggunakan rumusan dengan if. Nah, udah kita masukin aja if D5 dari bla 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 gitu. Jadi ya udah hasilnya seperti ini. Itu kurang dari minimalnya kan 70, berarti dikali 9 jika berarti ya lulus positifnya kan. Nah, itu kan untuk sama aja sih rumusnya sebenarnya ini, karena di sini kan tidak lulus kan lulus.
Nah, berarti kayak gitu sih yang rumusnya. Kan untuk ini juga sama lah, rumusnya sama yang dijelasin kakaknya juga ya, kita tinggal mengikutkan sih, cuman ya kita harus tahu juga, harus paham. Nah, yang nomor 5 ya, nah nomor 5 ini kita sisa data, nah di mana banyak beribu-ribu kan. Nah sini kita nggak mungkin uh, manunya satu-satu kan, jadi di sini kita disuruh soal jawabannya, pertanyaannya itu bagaimana kalau penjual masing-masing reagen berdasarkan kategori produk. Nah di sini kita tuh mau pivot table, kita mau pivot table datanya ini karena kan banyak kan, jadi ya kemarin tuh ada lagi sih makanya table kan gimana caranya. Nah yaudah kita anuin, kita ikutin langkah kakak itu kan. Nah, jadi seperti ini, kita kalau udah ngerti tabel itu yang apa yang dimaksud, nanti ya udah kita ini kita jelaskan ini hasilnya, nanti hasil tabelnya. Setelah dapat ini, nanti si data ini kita buat chartnya, diagramnya. Nah diagram ini dari si data ini nanti udah kita buat diagram, tinggal kayak gini, tinggal dipencet ini, tinggal okein, nanti muncul seperti ini diagramnya. Soal itu untuk soal satu. Nah untuk soal dua itu bagaimana performanya, penjualannya masing-masing rating di bulan ke bulan. Nah jadi sini kan ada 12 bulan tuh, makanya ratingnya bulannya. Nah jadi ya udah kita portable lagi. Nah nanti ini data-datanya itu, nah nanti kita buat diagram, kita buat chartnya. Nah jadi seperti ini dia muncul visualisasi datanya dari bulan ke bulan. Ini dia makin ini makin naik, dia makin performa penjualannya berarti. Nah untuk soal nomor 3 itu bagaimana segmentasi konsumen region sentral. Nah segmentasinya regionnya nih, berarti karena ya udah nanti compatible lagi, kita pilih home office sama grand co-op. Udah itu kita buat chartnya. Nah, kita lihat gimana sih gambaran bentuk datanya gitu. Nah seperti inilah hasilnya, kalau udah sesuai berarti dengan data kita, berarti ya udah ini udah benar gitu loh diagramnya. Nah mungkin itu sih teman-teman, ada yang ingin ditanyakan nggak, atau sudah cukup? Terima kasih, Iwan. Sudah cukup karena kita katanya kan nggak perlu ada feedback ya, jadi cukup presentasi aja. Jadi dari aku mah udah cukup segitu. Ya sekian presentasi dari aku kembalikan ke Sarah ya. Oke, baik Iwan. Selanjutnya, eh, saya sendiri yang akan mempresentasikan hasil tugas saya. Sudah ada di layar? Sudah Sar.
Oke, jadi mungkin presentasi dari saya sendiri nggak akan banyak-banyak karena tadi detailnya sudah dijelaskan oleh Iwan. Untuk dari saya sendiri, di sini kan ada tugas yang mana untuk membuatkan ID dari pegawai gitu ya, nomor pegawai dengan format-format tertentu. Nah, di bagian sini, ini Sarah maaf, bentar. ya Masih WA, masih WA. masih WA. Iya, Ah, oh ya, ini udah belum? actionnya belum ada. Padahal udah aku share loh. Ya, aku udah Ini muncul. share-nya yang bagikan dari layar ininya. Pak dari layar pembagian dari awal mulanya. Kok Kok nggak bisa ya? Udah muncul belum? belum masih WA. Kalau nggak keluarin dulu ininya, ganti dulu, gantikan dulu. Nanti buka aja file ininya, yang langsung actionnya, tab actionnya. Nah, sudah. Udah. Baik. Oke, baik langsung saja karena tadi sudah dijelaskan oleh wanita dan memang hasilnya juga sama gitu. Karena rumus-rumusnya juga yang dimasukkan sama yang dicontohkan oleh kakak-kakak yang di Zoom. Nah, di bagian sini ini ada tugas untuk membuat nomor dari nomor pegawai. Nah, untuk di bagian sini, ini saya sudah memasukkan rumus-rumus seperti yang pakai rumus Mohn dan rumus yang teks tersebut. Dan kemudian setelah ditemukan hasilnya, ini saya tarik ke sini, ke bawah, itu muncul jadi semuanya ada gitu, dari awal sampai akhir, sesuai dengan contoh. Lalu selanjutnya di bagian nomor 2 di sini terdapat soal tentang hitung total penjualan untuk masing-masing region dan hasilnya seperti ini. Ini masih nggak? Masih share nggak? Langsung sih. Masih, masih. Oke. Dan untuk selanjutnya, seperti ini. Sebenarnya bingung, saya mau jelasin apanya. Soalnya tadi udah pada dijelasin. Dan di bagian sini, ini kan suruh menentukan antara lulus atau tidak lulus dari setiap kriteria si siswa ini kan. Nah, untuk yang nilainya 93 itu, ini ternyata langsung ditemukan. Ini bisa kayak gini langsung. Dan selanjutnya, ini saya lihat ini paling udah sih
Itu aja, soalnya bingung juga mau jelasin apanya. Udah kali ya Iwan ya. Jawaban nomor 5-nya. Nomor, Jawaban nomor nomor 5. 5. Jawaban nomor 5 di bagian sini. Ini yang kelima kan ya, yang pivot table. Terus ini bagian grafiknya. Dan ini seperti itu. Udah. Untuk selanjutnya, mungkin dari saudari Cindy, kita akan tunggu sekitar 5 menit. Akan saya hubungi terlebih dahulu. Mana sendiri, Sarah? Ya, setelah dihubungi ternyata Cindy sepertinya berhalangan hadir, jadi kita tutup saja presentasinya. Sebentar ya, recordingnya dimatikan dulu. Terima kasih untuk Iwan.